Halo semuanya, jadi kita bakalan belajar IPS nih. Nah, materi IPS kali ini itu adalah peta dan potensi geografis Indonesia. Oke, aku jadi bakal next ya. Jadi, ini adalah gambar peta, di mana peta ini menunjukkan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Oke, jadi biar kita lebih tahu nih tentang peta, aku next kali ya. Oke, jadi sebelum kita mengenal peta lebih dalam nih, aku mau kasih kalian nih, apa itu pengertian dari peta. Jadi, peta ini merupakan kenampakan muka bumi yang digambarkan dalam sebuah bidang datar. Jadi, kalau misalkan kenampakan muka bumi yang digambarkan dalam sebuah bentuk bulat, itu namanya globe, kayak gitu teman-teman. Dan kumpulan peta disebut dengan atlas. Yang kita tahu, kalau misalkan atlas itu biasanya ada gambar-gambar peta dari semua provinsi dan juga persebaran wilayah dengan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Dan kemudian ilmu yang mempelajari pembuatan peta itu disebut dengan kartografi. Ini yang ada warna biru-birunya, ini adalah definisi. Oke. Oke, selanjutnya tadi kita udah belajar kan tentang definisi apa itu peta dan kita sekarang menggali lebih dalam nih tentang peta. Jadi di peta itu ada komponen-komponen. Nah, komponen pertama itu ada judul peta. Biasanya itu ditulis pada bagian atas peta yang menunjukkan isi peta. Nah, ini dia yang ada tanda panah. Ini merupakan judul peta, yaitu peta Provinsi Bali. Di mana yang kita tahu adalah peta ini itu ngegambarin nih Provinsi Bali secara keseluruhan dan pembagian daerah maupun pulau-pulau yang ada di Bali. Oke, kita lanjut komponen yang kedua ya. Nah, komponen yang kedua itu ada skala peta, di mana skala peta ini merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya dengan skala peta. Jadi, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Nah, contohnya itu ada di sini nih, yang kayak aku gambarin, kayak 1:450.000. Ini itu adalah skala dari Kepulauan Bali tadi. Kayak gitu. Oke, next. Yang ketiga, itu ada simbol, di mana simbol ini merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan di peta tadi itu banyak banget ada garis-garis gitu. Nah, jadi biar lebih jelas, ini dia nih, ada contoh simbol untuk kenampakan budaya, kayak jalan raya, jalan desa, rel, kota kecil gitu. Terus ada contoh simbol untuk kenampakan alam, ada sungai, gunung, danau, dan rawa. Terus juga ada contoh simbol garis yang menggambarkan sungai, jalan raya, jalan di desa, terus juga batas negara, batas provinsi, dan juga batas daerah. Kemudian ada contoh simbol area nih, di mana setiap gambar itu mewakili dari apa yang ada di peta. Misalkan nih, kayak yang warna biru ini tuh menggambarkan danau, terus yang ada titik-titik kayak gini tuh rawa, yang ada bergaris-garis itu sawah, dan yang terakhir itu seperti ada kayak bentukan batu bata, itu ada formasi batuan kapur. Oke, aku next. Jadi, kemudian simbol komponen dalam peta yang lainnya itu ada legenda. Jadi, legenda ini merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Jadi kan kita tadi udah ngeliat nih, ada sungai, terus juga ada jalan raya, terus juga ada rawa, segala macam. Itu lebih kayak ke kenampakan alam. Cuman, ini lebih kayak spesifikasi yang ada di daerah-daerah tertentu nih. Misalkan, jalan utama itu dilambangin dengan garis merah. Nah, terus kalau misalnya jalan biru nih, ada jalan alternatif. Kalau misalkan kita terjebak macet dan kita mau ngeliat peta, ada banget nih jalan alternatif. Jadi kita bisa ngelewatin jalan alternatif. Kemudian ada jalan biasa, jalan tol, dan sebagainya. Kemudian
legenda ini juga ada simbol nih, ibu kota, kota, dan batas provinsi yang melambangkan suatu wilayah kayak gitu. Terus di legenda ada daerah yang rawan kemacetan. Kalau misalkan di ibu kota gitu kan, kita tahu Jakarta itu banyak banget daerah-daerah dengan tingkat kemacetan yang tinggi. Jadi apabila suatu peta yang lebih spesifik, dia akan ada simbol atau legenda yang seperti ini, rawan kemacetan seperti ini gitu. Terus juga ada kondisi jalan buruk, rawan banjir, dan lainnya. Cuman untuk yang rawan kemacetan hingga bengkel ini itu lebih kayak ke peta yang bersifat lebih spesifik per area atau per wilayah aja, enggak yang kayak per provinsi kayak gitu. Misalkan di Jakarta mungkin yang ada kayak legenda-legenda ini tuh cuman di peta bagian Jakarta Timur, Utara, dan sebagainya kayak gitu. Oke. Oke, jadi kemudian komponen yang lain itu ada garis astronomis, di mana garis ini merupakan garis hayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar itu yang ini nih disebut dengan garis horizontal, yang terdapat pada peta disebut dengan garis lintang. Jadi garis yang mendatar seperti ini itu garis lintang, dan garis yang tegak seperti ini itu disebut dengan garis bujur. Ini biasanya itu untuk pembagian waktu kayak WIT, WIB, dan WITA. Kemudian komponen selanjutnya ada mata angin. Nah, seperti yang kita tahu, kita juga udah belajar kan ya. Mungkin kalian juga udah belajar tentang mata angin. Jadi di peta tentunya ada komponen yang namanya mata angin, di mana mata angin ini merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara, ke bawah selatan, ke kiri barat, dan kanan timur. Oke, bisa dilihat dan di-post ya teman-teman kalau misalkan lebih mau menghafal gitu tentang mata angin. Oke, ada komponen terakhir nih. Jadi komponen terakhir yaitu warna peta. Jadi warna peta ini menunjukkan kenampakan alam dan ketinggian atau kedalamannya. Daratan berwarna hijau, kuning, coklat. Jadi daratan itu akan berwarna kuning, hijau, dan coklat apabila di peta. Kemudian perairan itu berwarna biru muda sampai biru tua kayak gitu. Nih. Jadi hijau muda itu ketinggian daratannya 0 sampai 100 meter, terus naik lagi hingga warna coklat, hingga ketinggian daratannya itu paling tinggi 3.500 sampai 4.000 meter teman-teman, dan disimbolkan dengan warna coklat. Kemudian di perairan itu kedalaman laut yang dangkal dimulai dari 200 sampai 0 meter itu digambarkan benar-benar dengan warna biru muda, kemudian hingga biru tua yang kedalaman lautnya itu 6.000 sampai 5.000 meter. Oke. Jadi itu penjelasan aku tentang peta dan komponen-komponen yang ada di peta. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku. Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin aku Bening. Hari ini aku mau presentasi yang bagian 2 tentang materi hari ini, tentang peta, yaitu potensi Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Nah, jadi yang pertama itu nanti kita akan bahas tentang Indonesia sebagai negara maritim. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu negara bentuk apa sih? Jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Nah, di sini kita tahu kan kalau misalkan Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau, bisa jumlahnya ratusan hingga ribuan. Nah, makanya Indonesia itu disebut dengan negara kepulauan. Nah, negara kepulauan ini merupakan salah satu ciri bahwa Indonesia itu adalah negara maritim. Nah, sebenarnya negara maritim itu apa sih? Jadi negara maritim itu merupakan negara yang memiliki luas laut yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Dan dia juga terdiri dari pulau-pulau seperti tadi negara kepulauan. Nah, berarti kalau kita lihat dari definisi negara maritim, kita tahu kalau Indonesia itu memiliki perairan yang luas. Jadi intinya lautannya sangat luas. Nah, karena Indonesia memiliki lautan yang sangat luas,
Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang juga sangat berpotensi. Dan di sini banyak sekali isinya sumber daya alam tersebut, mulai dari produksi makanan laut, mungkin kayak seafood, dan juga kayak barang-barang tambang berharga seperti minyak bumi yang ada di lautan yang bisa nanti diproduksi dan juga menjadi bahan untuk ekspor dan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia. Nah, selanjutnya aku akan bahas berbagai contoh dari potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia. Nah, jadi di sini aku udah nulis beberapa potensi sumber daya kelautan yang sekarang Indonesia itu miliki. Nah, jadi yang pertama kita bisa melihat Indonesia di bagian rumput laut dan tuna itu merupakan penghasil terbesar di dunia. Nah, jadi di sini potensinya sangat besar ya, apalagi Indonesia itu nomor 1 kan di dunia, berarti nanti produksinya paling besar gitu. Terus yang kedua, Indonesia merupakan penghasil kepiting dan udang yang terbesar nomor 2 di dunia. Jadi setelah negara Cina. Nah, terus di sini kalau misalkan sentra produksi udang itu di Indonesia ada di daerah Sumatera dan Jawa Barat. Kemudian kalau daerah penghasil rumput laut itu ada di Sulawesi dan juga Nusa Tenggara. Selanjutnya, kawasan penghasil tuna itu ada di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Dan yang terakhir, potensi minyak bumi di Indonesia itu sangat banyak ya. Bisa dilihat di Indonesia itu punya 40 cekungan minyak di perairan Indonesia atau di lautnya Indonesia. Nah, jadi bisa dilihat banyak sekali potensi sumber daya kelautan yang sebenarnya Indonesia bisa miliki. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkannya supaya membawa keuntungan dan juga kesejahteraan yang lebih baik bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya di sini aku juga mau bahas nih tentang potensi Indonesia sebagai negara agraris. Nah, jadi negara agraris itu apa sih? Jadi negara agraris itu merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan mengolah lahan pertanian. Nah, jadi karena Indonesia itu mayoritas kebanyakan pekerjaan itu petani, jadi kita disebut dengan negara agraris. Nah, di sini potensi yang dimiliki adalah lahan-lahan atau tanah di Indonesia yang subur, sehingga bisa dimanfaatkan menjadi pertanian dan perkebunan. Nah, di sini juga memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam yang bisa dihasilkan, ya. Jadi kayak semacam produksi barang-barang pangan, gitu, dari hasil perkebunan dan pertanian. Nah, di sini contoh-contohnya ada, aku tulis di sini kelapa sawit, terus kita juga punya beras, jagung, cengkeh, semacam kayak banyak rempah-rempah gitu, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu. Nah, di sini tuh merupakan potensi yang sangat besar ya, apalagi kan tadi Indonesia itu sebagai negara agraris yang banyak banget sawah dan perkebunannya, dan ini juga bisa menjadi salah satu barang ekspor untuk ke luar negeri dan juga sebagai bahan pangan pokok kita, terutama beras. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, yang bagian ketiga, aku akan bahas tentang pengaruh letak geografisnya Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, jadi di sini ada pengaruh terhadap sosial budaya. Nah, jadi di sini kita tahu kalau Indonesia itu terletak berada di jalur strategis, yaitu Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, selain itu, Indonesia itu juga sangat strategis ya, karena dia itu diapit oleh berbagai negara, kayak contohnya di negara tetangga kita ada Malaysia, ada Singapura, dan juga kita dekat dengan negara Australia. Nah, pengaruhnya gimana tuh kalau misalkan Indonesia berada di tempat yang strategis seperti itu? Nah, jadi di sini masyarakat Indonesia itu bisa berinteraksi dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain, sehingga kita koneksinya itu semakin luas gitu sebagai masyarakat sosial. Nah, terus di negara Indonesia sendiri, Indonesia juga terdiri dari berbagai ribu pulau, karena negara Indonesia itu tadi kan merupakan negara kepulauan. Nah, karena banyak sekali pulau-pulau di Indonesia, pastinya juga sosial budaya, kultur, dan juga keanekaragaman semakin banyak. Jadi bisa dilihat Indonesia itu memiliki keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan juga budaya. Nah, jadi di sini merupakan salah satu kekuatan dari bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu sangat beragam ya. Nah, kemudian kita juga bisa ingat dari semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dimana walaupun kita berbeda-beda, tapi kita juga satu juga.
seperti itu. Jadi intinya karena Indonesia itu negaranya terletak sangat strategis dan juga kita itu merupakan negara kepulauan, dari situlah terdapat kekuatan di mana kita itu sangat beraneka ragam dan juga kita itu bisa bekerja sama dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda, seperti itu. Nah, sekian dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat semuanya. Terima kasih.